Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Agus Muhammad. Oke, di video ini gue ingin Gue nggak pengen share loker atau mau diskusi tentang apalagi bahas tentang pabrik enggak. Namun di video kali ini gue coba pengen ngobrol ya. Gue ingin cerita tentang dua temen gue dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Satu senior gue dan satu seangkatan sama gue, dimana dua orang ini adalah orang-orang yang keren banget, yang gue juga kagum sama mereka, dan gue juga ngerasa bahwa mereka tuh lebih dari gue. Namun ternyata ya mereka nggak diangkat pula, dan gue rasa ini cocok buat jadi bahan cerita kita ya, sembari mungkin nunggu buka puasa buat teman-teman semua. Yuk kita simak. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal gue, nama gue Agus Muhammad, dan ya gue bukan siapa-siapa, aku cuma orang yang hobinya ngomong doang. Dan ya rasanya gimana kalau sehari gue ngomong panjang lebar tuh kayak ada sesuatu yang ngeganjel di mulut gue. Jadi ya gue coba videoin muka gue, diri gue depan kamera, dan gue ngomong. Dan kali ini gue ingin bercerita atau ngomongin orang tapi dalam kebaikan tentang teman gue. Yang satu dia dari Pekalongan kalau nggak salah ya, dan yang satu dia dari Banjarnegara. Mungkin penonton gue ada yang dari Banjar dan Pekalongan, dan mungkin orang ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya tentang apa itu yang namanya kerja ikhlas ya, karena ya ini keren lah. Jadi gue masuk ke Toyota tuh tahun 2015. Di 2015 itu di Plant 1 saat itu gue masuk di bagian warehouse impor. Dan temen gue yang pengen gue ceritain ini itu satu shift sama gue, dan yang satu lagi lawan shift. Mungkin gue bahas yang satu shift dulu sama gue ya, yang satu departemen, yang orang Banjarnegara. Jadi dia ini kalau menurut opini gue atau apa yang gue lihat secara dohirnya, orangnya ikhlas banget. Kenapa? Ya karena dia tipe orang yang kerjanya tuh bener-bener kerja gitu loh. Jadi emang ya begitu, nggak dibuat-buat, nggak dibagus-bagusin, dan nggak dijelek-jelekin. Dan secara kedewasaan pun juga dia orangnya dewasa guys. Gue banyak belajar dari dia, dan termasuk dalam hal skill ya. Ya tentunya ada beberapa skill yang dia nggak punya dan gue punya. Ada yang dia punya dan gue nggak punya. Jadi orang ini dia pinter juga untuk nyarbis elektronik kayak HP, mungkin laptop dan komputer, karena basicnya dia itu dari TKJ kalau nggak gue salah ya. Dan dia juga nggak pelit ilmu tentang Microsoft Excel dan segala macam tentang TKJ. Dia sering banget sharing. Bahkan yang gue salut itu dia mau untuk membetulkan atau menyervis HP temennya tanpa harus dibayar. Ya mungkin orang teman-teman berpendapat ya iyalah, orang kerja di Toyota masih ya minta bayaran. Tapi kan namanya manusiawi, kadang kalau kita suruh ngebenerin HP kan pusing. Pasti kalau orang biasa ya harus bayar. Cuman karena kalau menurut gue karena dia orangnya ikhlas ya keren aja. Bahkan gue sendiri pernah nyervis dia dan dia nggak mau bayar. Padahal gue udah maksa-maksa tapi dianya nggak mau. Itu saking ikhlasnya dia. Singkat cerita, dia ini senior gue men. Dia senior gue dan kita beda sekitar hampir 1 tahun. Jadi dia kerja 2 tahun pertama diperpanjang, dan setelah diperpanjang barulah dia ini nikah. Dia nikah sama temen satu sekolah Quran gitu, namun nggak pacaran ya, jangan diopinikan yang enggak. Dan dia nikah. Istrinya ini dia dulu karyawan GVC elektronik yang di kawasan Suacipta ya. Dan nanti dia nikah sampai dia punya anak, dan menjelang pengangkatannya dia, dimana bulan pengangkatan dia jadi karyawan tetap, karena kan di Toyota itu cuma 2 kali kontrak, 2 tahun dulu dan 1 tahun. Kebetulan anaknya lahir, dia baru lahir, punya anak 1, masih kecil. Dan gue pun sempat datang ke acara syukuran anaknya saat itu. Namun ternyata ya Allah berkehendak lain. Ketika di bulan pengangkatan dia, beberapa bulan setelah anaknya lahir ini kan dia penentuan pengangkatan apa enggak nih, ternyata qadarullah dia nggak diangkat.
Padahal secara skill dia bagus, secara attitude bagus, secara kehadiran juga bagus. Dengan alasan katanya ya si bosnya ini, si foreman-nya pas mau pengajuan itu pengajuannya telat gitu loh. Misal yang seharusnya diajuin di bulan Maret, bosnya ngajuinnya bulan April, jadi udah tutup gitu loh. Ini kalau kata gue sebuah apa ya, opini yang kurang tepat lah, karena nggak mungkin atasan itu dalam arti nggak tahu bulan pengangkatannya, maksudnya merekomendasikannya tuh di bulan apa pengajuannya, kan harusnya tahu, dan dia alasannya seperti itu. Padahal secara skill bagus dan kelakuan juga bagus dan layak untuk diangkat. Namun kata Allah nggak diangkat, dan ya dia juga sempat cerita juga tentang susah payahnya dia saat itu, karena ya kita tahu kan namanya orang baru punya anak kan pasti banyak banget yang namanya kebutuhan untuk segala macamnya ya, namanya rumah tangga. Dan ditambah saat itu istrinya baru keluar resign dari perusahaannya karena dia pikir dia pengen bakti pada sama suaminya gitu loh. Dia pengen fokus ke ibu rumah tangga, ternyata Allah berkehendak lain, lebih ujian, suaminya habis kontrak. Dan sempatlah dia untuk tes sana sini, ternyata emang Allah berkehendak lain. Dia untuk tes ke sana sini ternyata nggak terima. Sampai satu titik dia hampir menyerah dan dia coba balik ke kakaknya di Bandung dan dia coba kerja di sana sembari belajar. Dan singkat ceritanya sekarang alhamdulillah beliau itu udah sukses di toko elektroniknya. Mungkin teman-teman bisa cek untuk yang mau berkenan atau kepo, di Shopee ada namanya Easyware. Mungkin gue tampilin slide-nya di situ ya. Dan ya sekarang lumayan, dan bisa dibilang mungkin penghasilannya sekarang lebih besar daripada penghasilan di Toyota ya, karena Allah punya cara lain dan Allah punya hadiah mungkin buat orang-orang yang sabar dan ikhlas. Dan orang ini termasuk orang yang sabar bagi gue ya, dan gue nggak mungkin nyebutin namanya, tapi kalau teman-teman atau siapapun yang nonton video ini dan kenal gue pasti tahu siapa dia, yang pasti dia bekas Toyota. Oke. Next, gue pengen cerita lagi temen gue yang kedua. Dia satu angkatan sama gue. Bukan satu angkatan. Dia bisa dibilang junior gue malah ya. Dia junior gue di bawahnya lagi, namun dia beda shift. Untuk kinerja kalau bagi gue nggak terlalu bagus, cuma biasa gitu loh, nggak terlalu bagus banget. Namun mungkin di hal lain dia sangat bagus. Kenapa? Karena dia jago futsal, dia juga termasuk tim inti dari tim futsal departemen gua. Dan yang paling keren lagi, dia itu juara 1 skill contest towing saat itu ya. Bahkan dia dapat piala, dan gue masih ingat banget di Facebooknya dia itu ada fotonya dia lagi dikalungin medali gitu sama piala sama asisten manajer departemen gua. Namun ternyata ya qadarullah dia habis kontrak juga, nggak diangkat. Dan yang diangkat malah teman gua, junior gue sendiri satu departemen yang bisa dibilang biasa-biasa aja dan gak punya prestasi secemerlang dia. Ternyata Allah berkehendak lain. Sebenarnya kalau kata gue, skill yang bisa dia dapat itu ya karena privilege juga. Maksudnya bukan privilege gimana ya, karena kesempatan yang diberikan kepada dia dan dia ambil jadi dia bisa. Maksudnya gini, semua orang tuh bisa loh punya skill kayak dia, cuman sayangnya semua orang gak dapat kesempatan seperti itu. Jadi ya emang kata gue seperti itu. Cuman ya kalau sudah dapat namanya juara 1 skill contest ya itu hebat juga. Namun ternyata nggak diangkat. Namun si teman gue yang kedua ini, yang orang Pekalongan dan Lawansip itu, yang juara 1 skill contest towing, sekarang dia di kampung. Yang gue tahu ya, dia sekarang bisnis juga, dan bisnisnya itu lebih fokus ke fashion kalau nggak salah. Namun gue nggak tahu nih kabarnya gimana, karena kan beda shift, beda circle juga. Namun ya itu tadi, jadi nggak ada yang ngejamin skill kalian tuh bagus banget, atau mungkin cari muka lo hebat banget atau apa, kalau belum rezekinya nggak bakal dapet. Kalau takdirnya udah habis kontrak, pasti habis kontrak. Buktinya temen gue yang biasa-biasa aja, junior gue persis di bawah gue, yang satu departemen, dia diangkat dengan skill yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena konsepnya rezeki itu Allah yang nentuin. Manusia itu hanya berikhtiar, jadi kita nggak bisa memaksa hasil gitu loh. Bagiannya seperti itu ya, simpelnya kayak gitu. Dan urusan rezeki juga bukan urusan manusia, itu urusannya Allah yang Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksa, dan itu misteri men.
ketetapan Allah itu yang terbaik, yang harus kita sadari. Kita harus bisa menerima apapun yang dikasih sama yang Maha Pencipta. Dan gue ngomong kayak gini juga lagi ngomongin diri sendiri juga. Makanya nih gue kamera pakai kamera depan sembari gue ngaca bahwasannya gue ngomong sama diri sendiri, bahwasannya segala sesuatu Allah yang nentuin. Termasuk kisah 3 teman gue, berarti bukan 2 ya, yang orang Banjar tadi, yang senior gua, yang kerjanya bagus, ikhlas tadi. Yang kedua, yang orang Pekalongan, yang juara 1 skill kontes dan habis kontrak juga. Dan yang ketiga, junior gua sendiri, yang orang Brebes ya, yang diangkat dengan skill yang biasa-biasa saja. Begitu aja yang bisa gue sampaikan, karena ya gue rasa udah lebih dari 9 menit. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi dan semoga bisa jadi teman makan kalian, mungkin teman sembari nunggu buka puasa atau teman sahur kalian. Karena ya sejatinya video ini hanya untuk pembelajaran atau pengingat gue sendiri sebenarnya, remember. Karena ya tadi gue pakai kamera depan, jadi seakan-akan gue lagi ngomongin diri sendiri. Gue Gus Muhammad, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan ya, kalau memang kalian berkenan silahkan like video ini dan komen dan share video ini ke grup-grup lokal kalian, ke grup keluarga kalian, ke grup Facebook kalian. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang gak sengaja ngeklik. Gue Gus Muhammad, gue mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.